Mereka menemukan Cleopatra terbaring tak bernyawa, lengkap dengan mahkota dan perhiasannya. Dua pelayannya mati di sampingnya. Cleopatra berusia 39 tahun pada saat dia meninggal dan telah memerintah Mesir selama lebih dari 20 tahun. I tell you. Lahir di Mesir pada tahun 69 sebelum Masehi, Cleopatra adalah putri Ptolemy XII Auletes, keturunan Ptolemy pertama Soter, salah satu jenderal dari Alexander the Great. Ptolemy memerintah Mesir setelah kematian Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi. Ia mendirikan dinasti Ptolemaic yang kekuasaannya langgeng selama hampir 3 abad. Cleopatra adalah wanita yang sangat cerdas. Dia bisa berbicara dalam 9 bahasa dan dapat dengan mudah beralih ke bahasa apapun yang dia suka. Dia mempelajari filsafat, matematika, sejarah, astronomi, kedokteran, dan pidato. Cleopatra dididik di kota Alexandria dengan perpustakaan terbaik di dunia dan oleh beberapa ilmuwan terbesar sepanjang masa. Plutarch, seorang sarjana Yunani Romawi, mengklaim bahwa kecantikan Cleopatra sama sekali tidak ada bandingannya. Dan justru suaranya yang merdu dan pesona yang tak tertahankan yang membuatnya begitu diinginkan. Silsilah keluarga Cleopatra bisa dibilang cukup membingungkan. Keluarga Ptolemeus menjalankan pernikahan sedarah. Mereka tidak suka mencampurkan darah mereka dengan orang luar. Pernikahan sedarah yang dilakukan oleh dinasti Ptolemy dilakukan untuk menjaga kemurnian garis keturunan keluarga mereka. Sesuai dengan adat yang berlaku kala itu, Cleopatra akhirnya menikahi kedua saudara laki-lakinya, yaitu Ptolemy XIII dan kemudian Ptolemy XIV. Pada tahun 51 sebelum Masehi, setelah kematian ayahnya Ptolemy XII, tahta Mesir diberikan kepada Cleopatra yang berusia 18 tahun dan saudara laki-lakinya yang berusia 10 tahun, Ptolemy XIII. Saling menjatuhkan hingga membunuh adalah bagian tak terelakkan dari sejarah dinasti Ptolemy. Cleopatra dan saudara-saudaranya terlibat dalam konflik internal berdarah atas nama perebutan kekuasaan. Adik sekaligus suami pertamanya, Ptolemy XIII, mengusirnya dari Mesir untuk mengambil tahta tunggal karena didukung penasihat adiknya tersebut dan melakukan kudeta terhadap Cleopatra. Cleopatra terpaksa melarikan diri dari Mesir ke Suriah pada tahun 49 sebelum Masehi. Di seberang lautan, tepatnya di Romawi, kekuatan terbesar di dunia barat, juga dilanda perang saudara. Julius Caesar memenangkan perang Pharsalus pada tahun 48 sebelum Masehi, mengalahkan lawan terbesarnya, Pompei. Jenderal Pompei kemudian melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan. Mesir telah lama bergantung pada Romawi, dan ayah Cleopatra berutang besar pada Romawi, terutama pada Pompei yang telah membantunya saat masyarakat Mesir melakukan kudeta terhadapnya dan dia diasingkan ke Romawi. Namun pada saat Pompei sedang mendarat di Pelusium dan bersiap untuk melangkah turun ke tanah Mesir, ia justru dieksekusi oleh tentara adik Cleopatra, Ptolemy XIII, dengan harapan agar Julius Caesar terkesan dan berpihak kepadanya. Tak lama kemudian, Julius Caesar tiba di Alexandria yang menjadi ibu kota Mesir saat itu, dan menemukan musuhnya telah mati. Caesar tidak merasa terkesan, alih-alih dia merasa tersinggung karena kehilangan kesempatan untuk mengalahkan sendiri musuh besarnya. Mendengar Caesar ada di Mesir, Cleopatra berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya dengan memenangkan hati sang pemimpin Romawi tersebut. Cleopatra memutuskan untuk pergi ke istana kerajaan Mesir di Alexandria dan bertemu Caesar, dengan cara diselundupkan ke tempat Caesar berada. Caesar terpesona melihat ratu muda dengan pakaian kerajaannya, dan keduanya segera menjadi sekutu dan kekasih. Cleopatra berhasil menggulingkan saudaranya berkat persekutuannya dengan Julius Caesar. Ptolemy XIII pun ditenggelamkan di Sungai Nil setelah kalah dalam pertempuran. Caesar lalu mengembalikan tahta pada Cleopatra dan adik laki-lakinya, Ptolemeus XIV, yang pada saat itu berusia 13 tahun sebagai penguasa ganda. Caesar tinggal di Mesir bersama Cleopatra selama beberapa waktu. Melalui Cleopatra,
Caesar bertemu dengan seorang astronom bernama Sosigenes dari Alexandria yang mengusulkan kalender yang mengikuti siklus matahari, bukan kalender bulan sebelumnya. Kalender ini menampilkan 1 hari tambahan setiap 4 tahun yang disebut tahun kabisat. Caesar mengadopsi ide tersebut dan menerapkannya di Roma. Nama Caesar dan Kaisar Romawi berikutnya menjadi nama bulan yang masih kita gunakan sampai sekarang, seperti Juli setelah Julius dan Agustus setelah Augustus. 2 tahun kemudian, Cleopatra melahirkan seorang putra yang dia klaim sebagai anak Caesar dan diberi nama Caesarion. Cleopatra bergabung dengan Julius Caesar di Roma dan kehadirannya tampaknya menimbulkan kehebohan bagi orang Romawi mengingat silsilah dan asal Cleopatra. Kericuhan pun terjadi di Roma. Banyak yang menentang Caesar. Diperkeruh dengan adanya perebutan kekuasaan, Caesar pun ditikam sampai mati oleh senat Romawi. Keadaan tidak berlangsung baik bagi Cleopatra. Ia pun terpaksa melarikan diri dari Roma ke Mesir. Cleopatra kembali ke Mesir. Ptolemy XIV dibunuh segera setelah itu, kemungkinan oleh suruhan Cleopatra. Dan Caesarion yang berusia 3 tahun diangkat sebagai wali bersama ibunya sebagai Ptolemy XV. Pada titik ini, Cleopatra telah mengukuhkan dirinya sebagai Dewi Isis, sesuai tradisi Mesir kuno yang mengasosiasikan keluarga kerajaan dengan dewa untuk memperkuat posisinya. Dengan dibunuhnya Caesar, Romawi kembali jatuh dalam perang saudara, yang sementara diselesaikan pada tahun 43 sebelum Masehi melalui pembentukan Triumvirat II alias 3 serangkai. 3 serangkai tersebut terdiri atas Gaius Octavius yang merupakan keponakan Caesar dan pewaris, Mark Antony, sang jenderal kepercayaan Caesar, dan seorang negarawan Romawi yakni Lepidus. Beberapa waktu berikutnya, Mark Antony kemudian memanggil Cleopatra ke kota Tarsus di Asia Kecil untuk membahas aliansi Roma dan Mesir. Cleopatra berlayar ke Tarsus dengan kapal yang megah dan duduk di bawah kanopi berlapis emas. Antony langsung terpesona akan keanggunannya, dan sekali lagi Cleopatra berhasil mengambil hati seorang jenderal besar Roma. Cleopatra melakukan hal tersebut dengan upaya mendapat dukungan kekuatan dari Romawi, sehingga posisinya menjadi lebih kuat lagi. Antony yang terpikat padanya pun setuju untuk melindungi mahkota Mesir dan Cleopatra. Antony menghabiskan musim dingin bersama Cleopatra. Di Alexandria, Cleopatra dan Antony terkenal suka berpesta. Cleopatra menjamu Antony layaknya raja di kerajaannya dan memberikan pelayanan yang sangat membuat Antony jatuh hati kepadanya. Mereka pun kemudian membentuk masyarakat peminum yang disebut The Inimitable Lovers. Pada suatu jamuan, Cleopatra pernah melakukan pertaruhan dengan Antony dan mengklaim bahwa dia bisa mengadakan perjamuan paling mahal yang pernah ada. Antony menerima taruhan itu. Dia yakin bahwa tidak mungkin dapat melakukan hal tersebut hanya dalam 1 jamuan saja. Malam berikutnya, sang ratu mengadakan perjamuan, dan Antony dengan puas menikmati hidangan pertama, melihat tidak ada yang berbeda dengan jamuan-jamuan sebelumnya. Tetapi pada saat hidangan yang kedua, Cleopatra memerintahkan seorang pelayan untuk membawakannya segelas cuka. Ke dalam cuka dia menjatuhkan anting-anting mutiara. 3 menit kemudian asam di gelas telah melarutkannya, dan dia meminum cairan itu. Mutiara itu sangat mahal dan bernilai sejumlah uang yang banyak. Cleopatra pun menjadi pemenang dalam taruhan tersebut. Cleopatra menikah dengan Mark Antony dan melahirkan 3 anak untuknya, sepasang kembar dan seorang putra. Namun hubungan mereka juga memicu skandal besar di Roma. Rival Mark Antony, Gaius Octavius, menyebarkan propaganda untuk menggambarkannya sebagai pengkhianat yang terpengaruh oleh wanita penggoda yang culas. 8 tahun kemudian, Dewan Senat Romawi atas arahan Octavius menyatakan perang terhadap Cleopatra. Konflik tersebut mencapai puncak dalam pertempuran laut terkenal di Actium setahun kemudian. Cleopatra memimpin ratusan kapal perang Mesir ke dalam pertempuran bersama armada Antony. Sayangnya Cleopatra dan pasukannya tidak sebanding dengan armada Octavius. Cleopatra dan Antony kalah dalam pertempuran laut Actium dari Octavius dan Marcus Agrippa. Kekalahan mereka mendorong keduanya untuk melarikan diri kembali ke Mesir, dan invasi Octavius ke Mesir pada tahun 30 sebelum Masehi semakin memperburuk keadaan. Cleopatra mengisolasi dirinya sendiri di mausoleum bersama kedua pelayan setianya, sedangkan Antony mengasingkan diri di sebuah pulau kecil dekat mercusuar Paros di pintu masuk pelabuhan. Pelarian Cleopatra ke tempat suci mausoleumnya memicu putusnya hubungan Antony dan Cleopatra dalam keadaan yang tragis. Karena tidak ada tempat berlindung lain untuk melarikan diri, sedangkan pasukan Octavius sudah mendekati Mesir,
Antony bunuh diri dengan menikam dirinya sendiri dengan pedangnya setelah mendengar kabar bahwa Cleopatra juga telah mati membunuh dirinya sendiri. Namun luka Antony tidak langsung berakibat fatal. Dalam keadaan terluka parah, datang utusan yang mengatakan bahwa Cleopatra masih hidup dan memerintahkan untuk membawa Antony ke mausoleum. Antony lantas dibawa ke mausoleum Cleopatra. Antony diangkat masuk lewat jendela tinggi mausoleum dengan ditarik menggunakan tali oleh Cleopatra dan dua pelayannya, Iras dan Charmion. Antony yang berlumuran darahnya sendiri mengulurkan tangannya ke arah Cleopatra saat dia terbaring sekarat, dan kemudian dia mati di pelukan Cleopatra. Keesokan harinya, Cleopatra mengirim pesan ke Octavius yang saat itu tinggal di Alexandria. Catatan tersebut berisi permintaan Cleopatra agar dimakamkan di sisi Antony. Octavius lalu segera mengirim anak buahnya untuk menyelidiki hal tersebut. Ketika mereka mendobrak pintu mausoleum, mereka menemukan Cleopatra terbaring tak bernyawa dengan seekor ular berbisa yang menggigit dadanya. Dua pelayannya mati dan sekarat di sampingnya. Dia berusia 39 tahun pada saat dia meninggal dan telah memerintah Mesir selama lebih dari 20 tahun. Propaganda Romawi melukiskan Cleopatra sebagai seorang wanita yang menggunakan tubuh dan kecantikannya untuk menggoda pria-pria terkuat Roma. Namun para ilmuwan baru-baru ini menentang pandangan ini dengan alasan bahwa Cleopatra adalah seorang penguasa yang cakap yang melakukan banyak hal untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Cleopatra memerintah Mesir dan dia melakukannya dengan baik. Kekuasaannya membawa kestabilan dan kemakmuran di Mesir selama hampir 22 tahun. Dia mempromosikan seni dan sains dan merupakan pemimpin militer yang hebat. Dia menstabilkan ekonomi dan kemerdekaan kerajaannya tanpa ada pemberontakan selama sisa masa pemerintahannya. Cleopatra menjadi salah satu sosok pemimpin hebat dalam sejarah dunia yang didominasi oleh pria.